Mau pahala? Subscribe ya. Mau pahala? Subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LDMI dimanapun berada, bertemu lagi kita pada pagi hari ini di studio kesayangan kita di Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin untuk kajian kalam atau kajian Islam yang insya Allah yang membahas tentang fikih. Dan di tengah studio kita pada pagi hari ini telah hadir Ustadz yang memang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Haji Muhammad Mus'ab LC PGD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Bahasan tentang apa Ustadz pagi hari ini Ustadz? Insyaallah kita akan bahas tentang mengqadha salat sunnah. Mengqadha salat sunnah. Baik sahabat LDMI dimanapun berada, ini materinya sangat menarik sekali. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Mus'ab dan kepada pemirsa lembaga dakwah Ma'had Izzuddin dimanapun berada. Insyaallah 30 menit ke depan kita akan menemani semuanya. Silakan Ustaz. Baik, syukran Ustaz Aswadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala tamanil akmalan ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويفتح لنا فتوح العارفين اللهم آمين يا رب العالمين. Sahabat LDMI dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, dan semoga dengan bersyukurnya kita atas nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mendawamkan kita atas nikmat-nikmat itu. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua kelak sebagai obatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LDMI dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, hari ini materi kita adalah tentang mengqadha salat sunnah. Tentang mengqadha salat sunnah. Sebelumnya mungkin kita tahu bahwa di antara salat-salat yang bisa diqadha itu adalah salat wajib. Ya, ketika seseorang ketinggalan salat wajib, maka dia lalu diwajibkan juga untuk mengqadha salat wajib tersebut. Nah, akan tetapi bagaimana hukumnya lalu salat sunnah? Apakah sholat sunnah juga boleh diqadha, atau sunnah diqadha, atau malah wajib diqadha? Selama beberapa menit ke depan insya Allah akan kita bahas tentang masalah ini. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas juga tentang sholat sunnah, dan sholat sunnah pun ada pembagian-pembagiannya. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk materi kita bacakan dulu matan dari Shafwatul Zubat karangan Ibnu Ruslan rahimahullah. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wa fa'itan naflil muaqqatin dubi qada'ahu la fa'itan dza sababi wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yakhtashil fawata. Nah, kita akan bahas 4 bait ini insyaallah dalam pertemuan kali ini. Beliau mengatakan wa fa'itan naflil muaqqatin dubi qada'ahu la fa'itan dza sababi. Beliau menyampaikan bahwa salat sunnah itu bisa diqadha. Salat sunnah itu bisa diqadha dan boleh diqadha. Namun salat sunnah yang seperti apa lalu yang boleh diqadha? Beliau menyampaikan Ibnu Ruslan dalam kitab Shafwatul Zubat
sholat sunnah yang boleh diqadha adalah sholat sunnah yang kesunahannya itu berdasarkan masuknya waktu. Yang kesunahannya itu berdasarkan masuknya waktu, bukan berdasarkan sebab. Jadi seperti yang kita sudah bahas di pekan lalu, mungkin kalau ada yang lupa bagaimana pembagiannya bisa murojaah, buka lagi. Namun secara singkat kita sampaikan di sini. Secara garis besar sholat sunnah itu terbagi dua: sholat sunnah yang yang disunahkan dengan masuknya waktu, dan sholat sunnah yang disunahkan karena ada sebab. Contoh sholat sunnah yang disunahkan karena waktu adalah misalnya sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah rawatib, semuanya itu sholat sunnah yang disunahkan karena masuk waktu. Lalu juga diantaranya sholat Aid, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat malam, sholat duha. Ini adalah sholat sunnah yang disunahkan karena masuk waktunya. Nah, sedangkan ada lagi sholat sunnah yang disunahkan karena ada sebabnya. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid, dia menjadi sunnah karena sebabnya, karena disebabkan seseorang lalu masuk masjid. Atau sholat sunnah gerhana, sholat sunnah gerhana ini menjadi sunnah karena suatu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya karena timbul gerhana. Dan sholat sunnah, dan begitu juga sholat sunnah lain yang timbul karena sebab, istikharah dan lain-lain. Nah, yang bisa diqadha atau yang boleh diqadha adalah sholat sunnah yang dia kesunahannya itu masuk karena waktu. Contohnya tadi sholat sunnah qobliyah, rawatib, ba'diyah dan qobliyah, sholat duha, sholat malam. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dalam satu kisah. Nama kisahnya itu Wafdu Abdul Qais atau utusan Abdul Qais. Suatu siang Nabi SAW kedatangan tamu dari jauh-jauh, utusan Abdul Qais ini pada siang hari setelah ba'da zuhur. Jadi setelah sholat langsung utusan ini menemui Nabi Muhammad SAW, dan Nabi belum sempat melaksanakan sholat sunnah ba'da zuhur. Lalu akhirnya karena utusan ini membawa urusan yang sangat penting, akhirnya Nabi pun tertahan dari melakukan sholat sunnah ba'da zuhur sampai lalu Nabi SAW masuk waktu asar, sholat dan melaksanakan sholat asar. Selesai sholat asar dan selesai urusan dengan utusan dari Bani Abdul Qais ini, Nabi SAW pulang ke rumah salah satu istrinya. Lalu di rumah istrinya tersebut Nabi SAW sholat sunnah. Nah, istrinya pun heran karena kan Nabi SAW pulang kok sholat sunnah setelah waktu asar. Sedangkan waktu asar itu kan waktu setelah sholat asar itu termasuk waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Lalu istrinya pun bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi menjawab, oh saya bukan sholat sunnah ba'da asar, tapi saya sholat sunnah ba'da zuhur, mengqadha sholat sunnah ba'da zuhur yang tidak sempat Nabi kerjakan di waktu zuhur itu karena ada utusan yang menyibukkan beliau. Nah, dari sini diambil kesimpulan, para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa yang lalu disunahkan untuk diqadha adalah sholat sunnah yang al-mu'aqqad atau sholat sunnah yang disunahkan dengan masuknya waktu. Contohnya tadi qobliyah, ba'diyah, duha dan lain-lain dan lain-lain. Lalu selanjutnya, kalau qadha itu disunahkan baik untuk yang wajib ataupun yang sunnah, bagaimana hukumnya lalu qadha tersebut? Apakah seseorang itu harus segera dan secara tertib melakukan sholat? Misalnya ini kita sudah beralih dari masalah qadha sholat sunnah ke qadha secara umum, baik itu terutama qadha sholat wajib. Nah, kita masuk ke masalah qadha sholat wajib. Ketika seseorang lalu qadha sholat wajib, apa hukumnya lalu dia menyegerakan sholat tersebut? Apakah wajib, apakah sunnah? Di sini ada dua pembagian. Dan apakah harus tertib atau enggak? Di sini ada dua pembagian. Yang pertama adalah kalau ada orang yang dia mengqadha sholat karena sholat tersebut dia tertinggal karena ada uzur syar'i. Nah, untuk uzur syar'i, untuk masalah uzur syar'i ini kita juga sempat bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Di antaranya apabila misalnya seorang dalam perjalanan atau seseorang dalam kondisi pingsan, tidak sadar, gila, atau dia ketiduran, atau dia lupa, atau
dia dalam kondisi tertekan dan dipaksa orang untuk meninggalkan sholat. Misalnya maksudnya kondisi terpaksa tuh yang benar-benar memang dia nggak bisa, dia tidak punya kuasa lalu dia untuk melaksanakan sholat dan dia tertahan dari melaksanakan sholat. Misalnya ada perampok masuk rumah, misalnya ada perampok masuk rumah subuh-subuh, akhirnya dia tertahan kan dari melaksanakan sholat subuh. Uzur kalau dia tidak sholat lalu karena uzur syar'i seperti ini, maka hukumnya dia sunnah untuk bersegera melaksanakan sholat qodoknya. Maka hukumnya sunnah untuk dia bersegera mengqodok sholatnya. Tapi kalau ada orang lalu dia meninggalkan sholat bukan karena uzur syar'i yang kita sebutkan sebelum tadi, yang kita sebutkan tadi, maka dia berubah hukumnya dari yang tadinya hanya sunnah menjadi wajib untuk bersegera mengqodok sholat tersebut. Misalnya ada orang sengaja dia berlama-lama meninggalkan sholat, misalnya waktu yang mepet apa. Kadang ada juga waktu panjang, misalnya sholat asar. Ada kadang orang sholat asar di jalan, ketika waktu asar dia lagi di jalan, pulang sudah mepet maghrib, sampai rumah masih juga ditunda-tunda, akhirnya masuk waktu maghrib. Nah, maka untuk orang yang seperti ini dia wajib untuk bersegera mengqodok sholatnya. Tapi kapan? Nah, ini ada juga permasalahan tertibnya. Untuk orang seperti ini juga dia wajib untuk mengerjakan sholatnya secara tertib. Dalam artian, kalau misalnya dia tadi udah masuk waktu maghrib, maka dia kerjakan sholat maghrib dulu, yang adaan, yang sholat maghrib secara adaan, niatnya adaan lillahi ta'ala. Barulah setelahnya langsung dia segera setelah maghrib tersebut mengqodok sholat asarnya. Jadi beda hukumnya antara orang yang punya uzur syar'i dengan orang yang tidak punya uzur syar'i. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat tentang qodok sholat sunnah dan juga apa hukum lalu mengqodok itu, apakah harus segera, apakah harus tertib. Sekian, semoga bermanfaat sahabat Al-Daimi semua, dan kita dianugerahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kami akhiri, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Mus'ab RC PGD atas penjelasan untuk pagi hari ini, yaitu tentang mengqodok sholat sunnah, Ustadz ya. Baik sahabat LMI dimanapun berada, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mus'ab atas kesediaannya hadir pada pagi hari ini di studio Lembaga Dakwah Ma'al Izzuddin, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.